Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayul Qayyum, NIM 201030074. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali sedikit tentang makalah kami yang berjudul Asas-asas dan landasan pendidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan sebagai pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat perlu memiliki landasan pendidikan agar pendidikan berhasil mewujudkan visi misi dan tujuannya sebagaimana yang telah diwariskan secara efektif dan efisien sesuai jenis dan jenjang pendidikan, baik di sekolah, keluarga maupun pendidikan di masyarakat. Kemudian kita masuk di pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contoh landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual. Contoh landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan sebagaimana macam-macam daripada asumsi itu. Ada asumsi aksioma, ada asumsi postulat, dan ada asumsi premis tersembunyi. Kemudian kita masuk di macam-macam landasan pendidikan. Pertama itu landasan tauhid, spiritual keagamaan. Penting mengapa harus ada landasan tauhid? Karena semua pendidikan yang ada di dunia ini itu harus diawali dengan spiritual keagamaan supaya nantinya ketika sudah menempuh jenjang pendidikan, kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, landasan ini merupakan landasan utama yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak didik. Landasan tauhid dan spiritual keagamaan ini menyangkut hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan harus mengacu pada pembentukan kepribadian anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan spiritual keagamaan yang menurut ajaran Islam. Kemudian landasan yang berikutnya, landasan yang kedua, yaitu landasan hukum. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan, hukum dapat dipandang sebagai aturan. Hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Kemudian aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah saat ini, bila dilanggar itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. Kemudian pendidikan menurut Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Nah, makanya di dalam pendidikan, di dalam menteri itu ada namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena mengacu daripada undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang 1945 pasal 31 dan 32 itu menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat 2
ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar. Kemudian pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang kemudian kita masuk ke landasan ketiga, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Falsafah. Kemudian kata filsafat itu sendiri itu berasal dari kata filosofi, bersumber dari bahasa Yunani. Berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa harus perlu adanya landasan filosofis ini? Karena ketika dalam jenjang pendidikan kita ini ada kecintaan terhadap pendidikan, rasa kecintaan terhadap kegiatan belajar mengajar. Karena itu penting tanamkan kecintaan di dalam setiap jenjang pendidikan kita, agar kedepannya itu kita tidak akan merasa jenuh yang namanya menjalankan jenjang pendidikan. Nah, dan kemudian masuk ke landasan yang keempat, yaitu landasan kultural atau yang lebih sering kita sebut dengan kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, dan kedua-duanya ini itu tidak bisa dipisahkan antara kebudayaan dan pendidikan, karena keduanya mempunyai hubungan yang timbal balik. Sebab kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi, penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Nah, itu kebudayaan. Contoh misal di Indonesia, begitu banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini? Tidak lain dan tidak bukan hanya dengan cara itu melalui jenjang pendidikan. Di jenjang pendidikan ini kita ajarkan kebudayaan kepada generasi penerus. Maka itu pentingnya landasan kultural atau landasan pendidikan dalam dalam proses pendidikan. Kemudian yang dimaksudkan dengan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari. Anggota masyarakat pada saat ini berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntunan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Itulah yang disebut dengan transformasi kebudayaan seperti yang tertera tadi. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu pentingnya antara pendidikan kebudayaan, karena sebagai lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transformasi. Ini hanya pendidikan, utamanya di sekolah, yang bisa mentransformasi kebudayaan kepada generasi penerus. Ini pentingnya landasan kebudayaan. Kemudian landasan kelima, kita masuk ke landasan kelima yaitu landasan sosiologis. Maksudnya landasan ini yaitu tentang kita bagaimana berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan itu meliputi berbagai bidang. Di antaranya hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dan kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem. Nah, kemudian kita masuk ke asas-asas pendidikan itu sendiri. Kemudian pengertian daripada asas-asas pendidikan itu sendiri adalah merupakan suatu kebenaran
menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri, khusus untuk pendidikan di Indonesia. Karena kita ketahui khusus di Indonesia itu sendiri itu ada asas-asas pendidikannya. Kita ketahui bersama, kita ada asas Tuturi Handayani, tentunya kita tahu Tuturi Handayani, kemudian asas belajar sepanjang hayat, kemudian asas kemandirian dalam belajar. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa asas-asas ada 3 asas pendidikan Indonesia. Yang pertama tadi disebutkan ada asas Tuturi Handayani yang sebagai asas pertama. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtutulodo dan Ingmadyo Mangkarso. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu pertama yang saya sebutkan tadi, Ingarso Sungtulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh. Nah, ini pentingnya bagi bagi pendidikan, yang apalagi orang yang berpendidikan, bahwasanya ketika di depan, ketika di masyarakat, dia itu memberi contoh kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Nah, itu ketika seorang yang berpendidikan, misal contoh dia berada di tengah-tengah masyarakat, ketika dia di tengah-tengah masyarakat sedang mengalami kesulitan, dia memberikan dukungan dan semangat. Karena sebagai seorang yang berpendidikan pasti sudah mengetahui banyak tentang hal ilmu pengetahuan atau bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Nah, ini pentingnya ketika kita sedang berdiri di belakang, contoh di masyarakatnya kita sedang terjadi permasalahan, kemudian ketika kita tidak mampu atau tidak bisa membantu masyarakatnya kita, maka sebagai seorang berpendidikan di belakangnya kita, di belakang masyarakat, kita memberi dorongan, kita memberi dukungan seperti itu. Kemudian ada juga asas yang saya sebutkan, yang kedua tadi itu asas belajar sepanjang hayat. Nah, kenapa asas belajar sepanjang hayat ini perlu? Karena di sisi keagamaan itu sendiri, di dalam Islam, Nabi SAW juga pernah bersabda, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ini kemudian menjadi landasan kenapa pentingnya belajar sampai akhir hayat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada namanya asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, motivator, di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Nah, contoh misalnya di sekolah itu kenapa pentingnya harus ada perpustakaan? Karena pentingnya kemandirian belajar. Ketika hanya dalam kelas, itu mungkin murid akan merasa bosan, merasa jenuh, karena hanya setiap hari mereka lakukan hal tersebut. Tapi karena kita dorong untuk bagaimana harus adanya kemandirian belajar, harus ditekankan kemandirian belajar supaya murid ini bisa mencari keilmuan, bisa mencari ilmu
di luar daripada kelas itu. Contohnya bisa baca buku di perpustakaan dan sebagainya. Kemudian terakhir kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya landasan pendidikan sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan karena merupakan pilar utama atau titik tumpu dalam penentuan kebijakan dan praktik pendidikan ataupun pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Dan kemudian penyelenggaraan pendidikan di Indonesia antara lain berlandaskan pada filosofis, sosiologis, kultural, psikologis. Lanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Dan kemudian asas-asas pendidikan yang terdapat di Indonesia ini tidak jauh, tidak lepas daripada kiprah Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan yang mempopulerkan 3 asas penting dalam kegiatan pendidikan yang masih dijadikan teladan sampai sekarang, yaitu asas Tuturi Handayani, asas Ing Arso Suntulodo, dan asas Ing Madjo Mangunkarso. Ketiga asas ini saling berhubungan, hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing. Karena sekarang ini kita melihat kebanyakan pemuda kita saat ini, kebanyakan anak-anak kita saat ini itu lebih cenderung itu mempopulerkan kebudayaan asing daripada kebudayaan nasionalnya sendiri. Padahal sebagai anak-anak bangsa yang baik, seharusnya kitalah yang memperkenalkan budaya nasional kita kepada bangsa asing. Karena semangat untuk terus melestarikan Tuturi Handayani dalam dunia pendidikan dirasa begitu penting, mengingatkan makna dari semboyan Ki Hajar tersebut, yaitu membuat orang menjadi pribadi yang mandiri. Nah, itu secara singkat tentang apa yang menjadi apa saja yang menjadi isi dalam makalah kami. Sedikit tentang menceritakan makalah kami yang berjudul tadi, yaitu asas-asas dan landasan pendidikan. Saya Hayul Qayyum. Apabila ada salah-salah kata atau dalam penyampaian saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.